Beberapa hari terakhir, timeline media sosial tiba-tiba panas, bukan karena politik, bukan karena perang negara, tapi karena konser K-pop. Serius, yang awalnya cuma masalah kecil di konser Day6 di Kuala Lumpur, tiba-tiba berubah jadi konflik lintas negara. Awalnya biasa aja, fans datang, nonton, nyanyi bareng. Harusnya pulang bawa fancam dan suara serak. Tapi kemudian muncul satu postingan. Sebuah akun netizen Korea menyindir fans Asia Tenggara. Dibalas, diserang lagi. Dibalas lebih keras. Lalu masuklah kata-kata rasial. Bahkan ada yang sampai membalas dengan gambar hewan yang ditunjukkan ke perempuan Asia Tenggara. Dan di titik itu, ini bukan lagi fan war. Ini sudah jadi perang komentar internasional. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina tiba-tiba kompak. Jarang-jarang ASEAN sesolid ini. Bahkan lebih kompak dari AFF Cup. Sementara ribuan akun Korea ikut turun tangan, timeline X berubah jadi medan perang digital. Bukan lagi debat musik, tapi debat harga diri kawasan. Lucunya, semua terjadi gara-gara konser musik 2 jam. Jadi pertanyaannya, bagaimana sebuah konser K-pop bisa berubah jadi konflik sosial antara Korea dan Asia Tenggara? Dan kenapa isu rasisme justru muncul di tengah industri hiburan paling global di dunia? Kita mulai dari awal kejadiannya. Semua ini sebenarnya berawal dari hal yang sangat sederhana. Tanggal 31 Januari 2026, grup band Korea, Day6, menggelar konser di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Ribuan fans datang, ada yang dari Malaysia, Indonesia, Thailand, bahkan ada juga fans yang terbang langsung dari Korea Selatan. Dan di dunia K-pop, ada satu tipe fans yang sangat dikenal, fansite. Ini bukan fans biasa. Mereka datang ke konser bukan cuma nonton, tapi kerja. Tugasnya satu, memotret idol dengan kamera profesional, lalu diupload ke internet. Masalahnya, di banyak konser K-pop internasional, kamera profesional itu dilarang oleh promotor. Kenapa? Karena menghalangi penonton lain, mengganggu jalannya konser, dan ada urusan hak cipta. Namun di konser Day6 ini, beberapa fansite dari Korea tetap membawa kamera besar dengan lensa tele panjang. Kameranya bukan kecil, benar-benar kamera fotografer olahraga. Diangkat tinggi-tinggi dan akhirnya nutupin pandangan penonton di belakangnya. Fans lokal mulai protes. Ditegur, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya ada penonton Malaysia yang merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial X. Dan seperti biasa di internet, dalam hitungan jam viral. Awalnya hanya kritik biasa. Ini melanggar aturan konser. Fansite tersebut kemudian meminta maaf. Harusnya selesai sampai di situ. Tapi justru disinilah masalah sebenarnya dimulai. Yang membuat konflik meledak bukan lagi orang yang membawa kamera, melainkan orang-orang yang tidak ada di konser sama sekali, yaitu netizen. Dan sejak saat itu, arah pembicaraan berubah total. Sebenarnya ini bukan pertama kali isu seperti ini muncul di dunia K-pop. Beberapa tahun lalu, idol non-Korea juga pernah mengalami hal serupa. Contohnya, salah satu idol terbesar di dunia, Lisa dari Blackpink. Lisa sebenarnya bukan orang Korea, ia berasal dari Thailand. Saat popularitasnya naik, justru muncul komentar dari sebagian netizen Korea yang mempertanyakannya. Kenapa ada orang non-Korea bisa jadi idol Korea? Ia pernah dihina karena keluarga negaraannya. Bahkan sempat muncul gerakan fans global yang membelanya. Artinya bahkan seorang idol K-pop sendiri pun pernah mengalami perlakuan seperti bukan bagian dari kami. Kasus lain terjadi pada Fato dari grup Black Swan. Fato adalah idol keturunan Afrika dan ia mendapatkan komentar yang lebih keras lagi. Bukan soal bakat, tapi soal warna kulit. Beberapa komentar mempertanyakan kenapa orang berkulit hitam ada di K-pop. Di sini terlihat isu yang muncul bukan lagi musik tapi standar sosial. Banyak pengamat menyebut ada fenomena colorism, standar kecantikan yang menganggap kulit putih lebih ideal. Dan ketika fans Asia Tenggara yang mayoritas berkulit lebih tan ikut mengkritik, sebagian netizen langsung merespons secara emosional. Jadi saat kasus konser Day6 terjadi, sebagian orang merasa ini bukan konflik baru, melainkan pola lama yang muncul lagi. Setelah komentar rasis mulai muncul, yang terjadi berikutnya tidak terduga. Biasanya di internet, negara Asia Tenggara itu sering saling ejek. Indonesia versus Malaysia, Thailand versus Vietnam, hal biasa. Tapi kali ini berbeda. Begitu tweet rasis muncul, timeline langsung berubah. Bukan lagi perdebatan Malaysia versus Korea, melainkan ASEAN versus Kenneth. Salah satu yang memicu kemarahan besar datang dari akun Korea, @umparum3. Akun ini membuat postingan yang menampilkan 2 gambar. Foto fans Indonesia di konser disandingkan dengan gambar monyet.
Lalu ia menulis semacam tantangan. Pilih mana? Orang Indonesia yang tersenyum ke orang Korea. Di titik ini reaksi langsung meledak, balasan berdatangan dari berbagai negara. Dari Indonesia ada akun yang membalas dengan gambar naik mobil penuh ember plastik sambil menulis, "Sini, gabung sama teman-teman lo." Ada juga yang membalas dengan meme, "Koreans before surgery," membandingkan manusia purba dengan orang Korea, menyindir, stereotype, operasi plastik. Dari Vietnam, akun @trisiedo_0 ikut membalas, kurang lebih menyuruh operasi kelopak mata dulu baru bicara. Dan bukan cuma satu akun, puluhan, lalu ratusan akun ikut masuk. Konflik makin panas ketika akun Korea lain, @ujqc7, ikut menulis dalam bahasa Korea yang intinya mengejek orang Malaysia karena memakai bahasa Inggris dan menyebut mereka malu dengan bahasa sendiri. Balasan langsung datang. Akun Malaysia, Sarah Humaira, menjawab santai, bahasa Inggris itu bahasa global, kenapa tidak dipakai? Akun @sunki_um juga menimpali, siapa yang datang ke negara orang tapi berharap warga lokal mengikuti bahasanya. Lalu akun @starlove_ menyindir balik, orang Malaysia multilingual, bukan seperti kalian yang hanya bisa satu bahasa. Bahkan ada akun I am Jolly yang menulis panjang, menuduh sebagian Kenneth merasa superior terhadap Asia Tenggara. Kemudian muncul lagi akun Korea, @ynr86 kali, yang membalas, kami tidak merasa superior, kalian saja yang inferior, love yourself. Kalimat itu justru menyulut reaksi baru. Netizen ASEAN mulai membalas dengan meme operasi plastik, statistik sosial, dan berbagai roastingan lainnya. Ada akun @lilhikaru1 yang menampilkan data operasi plastik, akun @jesa110aa yang menyindir love yourself tapi oplas, dan akun lain ikut menimpali. Bahkan ada momen lucu, akun CIE menulis meme, "We have our mama, Amanda Zahra." Namun akun Korea @d1rm9 membalas menghina karena tidak memahami konteks tweet. Dan dibalas lagi, minimal tekan translate dulu. Disinilah terlihat perang ini bukan hanya emosi, tapi juga miskomunikasi lintas bahasa. Dalam hitungan jam, timeline X penuh meme, roastingan, dan debat. Untuk pertama kalinya, netizen Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam berada di satu kubu yang sama. Bukan membahas K-pop, tapi membela negara dari kawasan. Dan dari sinilah muncul pertanyaan baru. Jika konflik sudah sebesar ini, kenapa tarik dari konflik ini setelah semua roastingan, debat, dan meme perang di timeline, tidak ada yang benar-benar berhenti mendengarkan K-pop? Iya, netizen yang beberapa jam sebelumnya berdebat keras, tetap streaming lagu yang sama malamnya. Ini paradoks. Di satu sisi banyak fans Asia Tenggara marah pada komentar rasis bagian K-Nets. Tapi di sisi lain mereka tetap mencintai musiknya. Kenapa? Karena bagi banyak fans internasional, K-pop bukan lagi sekedar produk Korea. Yang mereka sukai adalah lagunya, performanya, koreografinya, kerja keras idolnya, bukan negaranya. Banyak netizen bahkan mulai berpendapat, K-pop sekarang sudah jadi budaya pop global. Industri ini besar bukan hanya karena Korea, tapi karena fans internasional, termaksud Asia Tenggara yang selama ini membeli album, menonton konser, dan menaikkan streaming. Jadi ketika ada komentar yang seolah mengatakan K-pop hanya untuk orang Korea, sebagian fans merasa aneh. Karena kenyataannya konser di luar negeri selalu penuh. Streaming global justru datang dari luar Korea, dan fandom terbesar banyak berasal dari Asia. Maka muncul opini baru di internet, K-pop tetap dicintai, tapi bukan sebagai budaya eksklusif satu negara, melainkan sebagai hiburan global yang dimiliki bersama oleh fans di seluruh dunia. Dan mungkin disitulah letak ironi konflik ini. Industri hiburan yang paling internasional justru memicu debat soal batas negara dan identitas. Akhirnya konflik ini bukan cuma soal konser, dan bukan juga sekedar fan war internet. Ini tentang benturan budaya di era global. K-pop hari ini sudah didengar di seluruh dunia, ditonton oleh jutaan fans dari berbagai negara, dan dibesarkan oleh komunitas internasional. Karena itu, ketika muncul komentar yang merendahkan, reaksinya pun datang dari seluruh dunia. Semoga kejadian ini jadi pengingat, hiburan seharusnya menyatukan bukan memecah. Dan di internet, satu komentar kecil kadang bisa lebih berisik daripada satu konser penuh stadion.